adalah akad yang dilakukan yang menjadi kehalalan bagi pasangan suami istri untuk melakukan istimta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bin nikahi wa nahana 'anil fahisati wassifahi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina salaku sabilan najah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Azim, wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Amma ba'du. Para sahabat santri, para sahabat alumni pondok pesantren, para pencinta kajian ilmu agama, wabil khusus para alumni pondok pesantren Tebu Ireng dan para santri-santri pondok pesantren Tebu Ireng, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melakukan kajian ilmu agama di dalam materi seperti yang telah saya sampaikan di dalam mukaddimah pembukaan, yaitu tentang nikah. Sebelum saya mengulas lebih lanjut, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit info tentang kaitan kajian kita pada saat ini. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab yang menjadi karya atau karangan beliau Syekhul Hajj Sansuri Badawi Tebu Ireng Jombang. Kitab ini adalah kitab yang menjadi salah satu karya beliau dari beberapa karya beliau yang saya ketahui. Kiai Haji Sansuri Badawi adalah salah satu kiai besar dan pengajar di pondok pesantren Tebu Ireng. Beliau adalah santri dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mungkin kita sudah mengenalnya. Ada beberapa kitab yang dikarang oleh beliau yang menjadi kitab pelajaran dan bahan rujukan di pondok-pondok pesantren, terutama di pondok pesantren Tebu Ireng. Di antaranya adalah yang akan kita kaji pada hari ini, pada kesempatan ini, yaitu kitab Ahwalus Sahsiyah Awil Munakahati wa ma yata'allaqu biha. Jadi kitab yang berkenaan dengan masalah keluarga yang berkaitan dengan pernikahan. Kemudian ada kitab Usul Fiqh, yaitu berkaitan dengan ilmu usul fikih. Para sahabat santri, para penyimak kajian ilmu agama dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Kitab ini sengaja saya angkat sebagai kajian. Yang pertama, saya bermaksud ingin kembali menyebarkan ilmu yang telah beliau sampaikan pada zamannya, termasuk di zaman di mana saya sempat mengkaji ilmu agama di pondok pesantren Tebu Ireng. Yang kedua, saya berharap kandungan dari kitab ini tentang pernikahan menjadi kasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua, bagi khalayak umum, terutama di pondok-pondok pesantren atau kalangan kajian ilmu-ilmu agama. Dan kitab ini
dalam pandangan saya adalah kitab yang menjadi rujukan dasar dari kompilasi hukum Islam. Yang mana di dalam kompilasi hukum Islam, di sana meliputi dari hukum pernikahan, hukum mawaris, hukum perwakafan. Tetapi kitab ini akan mengkaji tentang pernikahan saja dan ruang lingkupnya. Dan yang ketiga, sebagai inti kajian yang saya harapkan adalah sedikit ilmu yang saya sampaikan dari kitab ini menjadi berkah tersendiri bagi saya pribadi dan bagi seluruh para santriwan, para santriwati, para sahabat alumni pondok pesantren dimanapun Anda berada, terutama bagi pencinta ilmu agama, bagi kalangan para alumni pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Baik, kitab ini seperti biasa dikaji dengan menggunakan bahasa Jawa yang nanti akan saya upayakan menyampaikan dengan ulasan bahasa Indonesia secara sederhana untuk bisa kita kaji bersama, kita pahami bersama, dan semoga menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Para sahabat santri, para penyimak kajian ilmu agama dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Kitab ini berjudul Ahkamul Ahwali Syahsyiyah Awil Munakahati wa ma yata'allaqu biha. Ini adalah cover dari kitab beliau. Kitab ini sengaja saya cover kembali untuk menyajikan dalam bentuk yang baru, tetapi tidak merubah dari bentuk kitab aslinya. Baik, mari kita kaji bersama kitab Fikih Munakahat yang dikarang oleh beliau Kiai Haji Sansuri Badawi, Tebu Ireng Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang maha welas ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi kan maha welas ing dalem akhirat. Gusti Allah itu adalah zat yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Dan sifat Rahman Rahim ini patutlah selalu kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita di dalam kehidupan dunia ini diberikan Allah kebahagiaan, dan kelak di akhirat kita pun diberikan kebahagiaan oleh Allah. Ahwalu sahsiyati utawi nerangaken piro-piro kahanan wong suci, awil munakahati utawa piro-piro pernikahan, wama lan perkara-perkara ya ata'alaku kang berkaitan opo ma biha kelawan munakahat. Jadi kitab ini adalah kitab yang berkaitan dengan pernikahan, yang mana pernikahan ini adalah bagian dari permasalahan di dalam keluarga. Di dalam kitab ini ada beberapa pembahasan-pembahasan yang nanti akan kita kaji bersama di dalam kajian pada saat ini. Fiha iku ing dalem munakahat asru masaila utawi ono 10 piro-piro masalah. Jadi kita nanti akan mengkaji 10 permasalahan yang berkaitan dengan munakahat atau pernikahan. Para sahabat santri, para penyimak kajian ilmu agama, wabil khusus bagi para santri-santri Pondok Pesantren Tebu Ireng atau para alumni
Pondok Pesantren Tebu Ireng dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah. Pernikahan ini harapan yang setiap individu akan mencita-citakannya. Pernikahan ini adalah sebuah bentuk pengikatan hasrat biologis manusia yang dikemas oleh agama agar manusia itu bisa menyalurkan dari apa yang ada pada dirinya. Sehingga inilah yang membedakan antara manusia dan makhluk yang lain. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Fal ulama moko utawi kang pertama, fi nikahin ing dalam pembahasan nikah, al mabahisu utawi ono piro-piro pembahasan. Jadi di dalam masail pertama tentang nikah ini ada 5 pembahasan. Jadi pada masail yang pertama itu tentang nikah. Di dalam nikah ini ada beberapa pembahasan. Di sini yang pertama, ta'rifuhu utawi ta'rife nikah utawa definisi nikah. Iku an nikahu nikah. Jadi ta'rifnya nikah itu ya artinya nikah. Awi zawaju utawi piro-piro pernikahan. Jadi nikah itu sendiri artinya tetap diartikan sebagai nikah atau pernikahan. Huwa utawi nikah iku akdun akad. Akad itu transaksi. Transaksi itu ada dua belah pihak yang melakukan suatu kegiatan transaksi yang disebut akad. Yahillu kang halal likullin kedue saben-saben suwiji minaz zaujaini saking suami istri. Halal al istimta'a ing ngalap penak bersenang-senang bisohibihi kelawan kancane kulin. Nikah di sini diartikan adalah akad yang dilakukan yang menjadi kehalalan bagi pasangan suami istri untuk melakukan istimta, yaitu kegiatan bersenang-senang suami istri. Jadi itu definisi dari nikah. Sing kaping pindho, hukmuhu utawi hukum nikah iku masruun disyariataken. Iku masruun disyariataken. Biqaulihi ta'ala kelawan dawe Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fangkihu moko padha nikah sira kabeh ma ing wadon toba kang bagus lakum kedue sira kabeh minan nisai saking pira-pira wong wadon masna loro-loro wasulasaa telu-telu warubaa papat-papat. Di dalam surat An-Nisa ayat 3 disampaikan yang mana ayat lengkapnya yaitu ayat ketiga, wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tobalakum. Itu ayat lengkapnya surat An-Nisa ayat 3. Jadi ada perintah Allah untuk menikahi para yatimah, wanita-wanita yatim yang disenangi, menikahi para yatim yang disenangi. Berapa? 2.
atau 3 atau 4. Fa in khiftum moko lamun wedi sapa sira kabeh alla ta'dilu ing yen to ora bisa adil sapa sira kabeh fawahidatan moko siji ae auma utawa budak malakat kang miliki opo ain mankum tangan-tangan sira kabeh. Para pemirsa, para sahabat santri dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat An-Nisa ayat 3 ini Allah memerintahkan untuk menikahi para yatimah-yatimah yang disenangi, yang dicintai, yang disukai. Berapa? 2 atau 3 atau 4. Tetapi apabila kamu khawatir atau takut tidak bisa berlaku adil, maka 1 saja. Atau pilihannya untuk menikahi para budak sahaya yang dimiliki. Berkenaan dengan asbabun nuzul ayat ini, pada zaman awal Islam banyak sekali orang-orang yang merawat para yatim perempuan, bahkan mereka menikahinya karena masih ada hubungan keluarga tetapi bukan mahram. Nah, mereka menikahi ada yang sampai 4, bahkan sampai 8. Karena kasus ini mereka merasa khawatir dari banyaknya para perempuan yang dinikahi karena tidak bisa berlaku adil. Nah, saking akeh gak iso berlaku adil. Nek sampean semua, apalagi para santri, jangan pun istri, pacar saja belum punya, sampai ada yang namanya sindiran, iku nyindiri wong-wong sing jomblo-jomblo. Sindarane piye? Melaku cekeran menyang sekaten, saiki pacaran rong mesti dadi manten. Jadi kadang di luar sana banyak orang melakukan hubungan pra pernikahan sing disebut pacaran. Bukan suatu budaya, tapi di luar sana sudah biasa. Tapi perlu diingat, pacaran itu bukan sesuatu yang pasti akan menyebabkan seseorang akan menikah. Jadi seperti yang saya sampaikan, melaku menyang sekaten durung mesti dadi manten. Pada masa awal Islam itu yang terjadi. Jadi banyak mereka yang merawat para yatimah-yatimah dari pihak keluarga mereka yang tidak ada hubungan mahram. Kalau mahram kan hukumnya dekat dan haram untuk dinikah. Ini masih saudara tapi bukan mahram. Itu dinikah. Bahkan ada yang menikah sampai 4 bahkan 8. Tetapi masalah yang terjadi mereka khawatir tidak bisa berlaku adil. Saking akeh bojone. 1 saja sudah repot, apalagi banyak. Kadang-kadang banyak itu resikonya apa? Berlaku adil. Bohong sana, bohong sini, bohong sana, bohong sini. Makanya ada lagu Madu 3. Senangnya dalam hati jika beristri 2. Itu adalah sebuah gambaran sederhana. Begitu rumitnya orang memiliki istri lebih dari 1. Tetapi Islam memberikan ruang bagi para laki-laki jika mampu dan memiliki sebuah kekuasaan, keleluasaan, silakan.
Tetapi ada sebuah catatan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, satu saja. Kemudian di ayat ini disampaikan, atau nikahilah para budak yang kamu miliki. Ini ada pada zaman awal Islam. Tetapi sekarang tidak ada yang namanya perbudakan. Jadi yang ada adalah pemilihan, silakan menikah satu, itu jika takut tidak berbuat adil. Namun jika bisa berbuat adil, apa salahnya menikah 2, 3, bahkan 4. Jadi Islam memberikan ruang tersebut. Tapi kuncinya tetap kita pakai fa in khiftum, jika kita khawatir untuk tidak bersikap adil. Adil inilah yang menjadi kunci seseorang menikah lebih dari satu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, subscribe, dan komen yang positif. Apabila ada pertanyaan, silakan isi melalui kolom komentar, dan apabila saya bisa menjawab, insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.